Halo, apa kabar Anda semua? Saya ajak Anda untuk ngobrol kembali hari ini dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini Pak Mahfud seru juga nih mengasih pernyataan loh. Jadi ini di acaranya Hanura di mana? Di Kepri kalau tidak salah ya. Beliau menyatakan bahwa ini akan ada gelombang pengunduran diri di pemerintahan. Dia tidak menyebutnya khusus di kabinet ya karena memang itu kemudian terjadi yang kemarin kita bahas si Dani Jaleswari Pramodani, Direktur Deputi 5 KSP. Ini gabung ke Ganjar dimundurkan diri. Ahok juga gitu, Komut Pertamina yang juga jadi mendukung Ganjar dan Pak Mahfud itu mengundurkan diri. Kita tidak tahu siapa lagi dan menteri-menteri ini sebenarnya tarik menarik lah begitu ya. Banyak yang pengen mundur, tapi katanya sih ditahan masih gitu. Termasuk menteri-menteri PDIP karena belum boleh sama Ibu Megawati. Oke, itu tuh dengan logika sederhana, keresahan di istana itu akhirnya terakumulasi dan mengalami atau menemukan kanal, jadi kanalisasinya ada sekarang karena kanalnya dibuka oleh Pak Mahfud tuh. Jadi itu Ya. hal yang udah standar aja lah. Siapa duluan tuh? Ya Mahfud aja duluan tuh karena Mahfud yang kelihatannya lebih mungkin untuk mengambil sikap etis tuh. Tetapi apapun, walaupun sikap etis Mahfud terlambat kan maksudnya Mahfud mundur kalau dia sikap etis ya dari sejak Gibran dinyatakan sebagai cawapres kan maksudnya begitu dong. Karena itu adalah tindakan tidak etis dan bahkan pamannya Gibran udah dapat teguran etis atau hukuman etis bahkan tuh. Jadi Mahfud ya tetap orang yang mau siksa juga politis. Kalau etis dari awal Anda tahu bahwa Gibran itu tidak etis. Nah, oke lah kita anggap aja bahwa Mahfud mungkin memperhatikan beberapa kepentingan strategis dengan posisi dia sebagai Menko Polhukam, ya mungkin masih bisa ya sedikit punya akses untuk mengatur-ngatur ya, tapi oke lah. Yang jadi soal sekarang adalah setelah Mahfud, tentu harus diikuti oleh yang lain. Kan Mahfud juga saya kira berkomunikasi juga dengan potensial pembelot-pembelot ini kan. Ya kalau pembelot-pembelot ini nggak kasih sinyal bahwa mereka mau ikut, Mahfud juga mungkin hitung-hitungan kan gue sendiri tuh. Dia nengok ke belakang nggak ada yang mau ikut. Tetapi saya anggap bahwa sejak 2 hari ini moral call itu udah datang dari kampus dan itu memalukan kalau menteri-menteri yang tadinya berekor pada Mahfud masih mau berhitung secara pragmatis tuh. Jadi pasti dibujuk-bujuk Jokowi atau ada yang mau disogok lagi tuh. Tapi ini tidak mungkin lagi terjadi dan tinggal nunggu Ibu Mega sebetulnya mengatakan oke, keluar semua tuh. Jadi itu intinya tuh. Nah Mega orang yang hitungannya pasti hati-hati walaupun kita tahu Mega secara moral tidak lagi menghendaki kabinet itu mendukung Jokowi. Tapi Mega tentu berpikir kalau tidak mendukung Jokowi tidak berarti tidak ingin memelihara stabilitas politik bangsa ini, apalagi soal krisis ekonomi yang ada di permata. Dan kalau dia terhubung dengan krisis politik maka hancur bangsa ini. Dan Mega punya hitungan mungkinnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kalau bangsa Jokowi jatuh tapi bangsa ini ikut jatuh kan itu dasarnya kan. Tetapi sekali lagi saya berhitung bahwa ya mungkin dalam 24 jam ini gelombang pengunduran itu akan terjadi. Ya. Karena kita tahu lah seperti apa gayanya pemerintahan Jokowi ini ya soal politik sandera begitu ya. Jadi bujukan dan ancaman begitu ya, Bung Rocky ya. Itu kita pasti dan konyolnya memang karena banyak pejabat kita yang nggak bersih juga. Jadinya ya akhirnya itu bisa digunakan oleh sebagai sandera oleh Jokowi. Tapi kalau model Pak Mahfud kita percaya orang seperti dia bersih gitu. Jadi ketika dia mundur kalkulasinya bukan soal disandra atau tidak, tapi soal yang lain begitu. Jadi ketika yang lain itu beres, ya dia mundur saja. Yang lain mungkin agak susah melakukan itu gitu. Yang mungkin juga lebih dekat dengan soal panggilan moral itu adalah Pak Basuki. Karena Pak Basuki sudah beberapa kali memperlihatkan sikap yang sinis terhadap IKN yang bahkan sebagian yang harus dia urus itu. Jadi sinyal itu ada di dalam kabinet ini dari awal sebetulnya tuh. Yang kita tunggu sebetulnya adalah pembelahan moralnya di mana tuh. Kalau masih ada sisa-sisa itu, ya itu pandangan pragmatis. Sri Mulyani berhitung, wah gua mundur ini rupiah mungkin langsung ambruk segala macam. Tetapi ini kan nggak mungkin ditahan kan. Seandainya misalnya nanti malam itu 3 mundur, Basuki mundur, terus Retno, Marsudi mundur tuh. Lalu mereka saling WA kan, oh nanti aku mundur 2 hari lagi, ya boleh aja begituan, supaya kasih Jokowi kesempatan untuk menyusun kabinetnya tuh. Kan Jokowi juga udah berhitung, yang paling sial ya semuanya mundur kan. Jadi itu intinya. Nah sekarang kita melihat bagaimana kemampuan Jokowi membayangkan mundurnya kabinet ini dan lumpuhnya kabinet. Sementara dia masih memerlukan kabinet untuk membackup
atau sebagai peralatan politik dia untuk membackup Gibran, kan itu soalnya. Nah Iya. ini sebetulnya nggak boleh lagi dihitung-hitung oleh Sri Mulyani itu, karena kalau dia hitung lebih panjang itu kekacauan politik bisa lebih panjang lagi tuh. Dan sinyal internasional juga masih mendua, ini mau mundur apa nggak mundur, sama aja. Sri Mulyani nggak mundur, tetap ada kecemasan dari investor dunia atau lender-lender internasional untuk membantu Indonesia. Mereka tetap cemas. Kalau Anda mundur juga, ya bagi mereka sama juga, kalkulasinya lebih final. Jadi kalau Sri Mulyani mundur hari ini, misalnya, itu panitia penyumbang ekonomi Indonesia itu udah punya ancer-ancer siapa menteri yang berikut, apa mau didukung apa enggak, apakah negosiasi hutang itu justru dipermudah atau dipersulit. Jadi itu justru memberi kejelasan pada internasional tuh. Dan itu yang saya kira dihitung oleh Sri Mulyani hari ini. Tetapi bagi publik Indonesia itu hitungan teknis, bukan hitungan etis kan. Hitungan etis, Sri Mulyani memboroskan uang negara, dipanggil Jokowi pasti disuruh cari jalan keluar lagi kan. Karena Jokowi mungkin minta tambahan anggaran, dan Sri Mulyani nggak mungkin menolak soal-soal itu kan. Jadi sebetulnya bagi Sri Mulyani yang dia mesti pertimbangkan lebih banyak adalah kedudukan dia sebagai Menteri Keuangan yang merampok, yang menjadi alat Jokowi untuk merampok rakyat. Jadi kalau Sri Mulyani nggak mundur demi alasan-alasan stabilitas ekonomi global, di mana Indonesia bagian dari potensial terguncang nanti, dibandingkan dengan keguncangan etik bangsa ini yang sebetulnya menginginkan supaya Sri Mulyani, Anda kunci dong tuh berangkas itu kan berangkas mak-mak, berangkas para mahasiswa yang menunggu beasiswa, berangkas petani sawit yang kehilangan plasma 20% karena dirampok oleh oligarki sawit. Kan semua itu yang mesti ada di otaknya Sri Mulyani. Iya. Jadi ini kalau kita membayangkan ini ya Bung Rocky, kan sekarang ini ada kalau sebelumnya ada grup WA menteri itu lengkap gitu. Kalau sekarang ini kan udah grup WA-nya udah pisah-pisah nih. Ada yang masih grup WA di dalam kabinet, ada grup WA yang para pembelot potensial begitu nih. Bahasanya beda-beda. Ini mesti menurut saya ini seru ini. Gimana nih? Jadi nggak nih? Bagaimana nih Mahfud efeknya kok nggak kelihatan kan kira-kira begitu jadinya. Iya, ini udah lama saya nggak dapat bocoran grup WA itu. Dan itu yang mesti kita hitung, sama-sama saling menahan diri itu, memberi sinyal doang tuh. Kalau dulu kan, waduh, itu grup WA itu sinisme pada Jokowi. Walaupun pada waktu itu Jokowi belum sempat mengucapkan Gibran. Nah setelah diucapkan Gibran, mestinya grup WA itu lebih radikal. Kok jadi diam kan? Ya mungkin mereka pindah grup itu. Tapi kita bisa intai tata atau bahasa publik mereka kan, atau cara-cara mereka mensublimasikan kejengkelan mereka pada Jokowi. Jadi dari dulu, dari awal di FNN kita udah bahas bahwa akan terjadi saling amputasi di kabinet. Dulu kita sebut itu tuh, bahwa Jokowi tidak mungkin mengendalikan kabinet yang dari awal dia maksudkan untuk jadi kabinet teknis, kabinet second kabinet asli. Karena pada akhirnya yang masuk di kabinet adalah tokoh-tokoh politik. Nah ini kutukan pada Jokowi. Tokoh-tokoh politik itu sangat licin atau sangat licik untuk memanipulasi kepentingan mereka tuh. Jadi Jokowi mungkin juga berhitung, ya yang sana gua tahu ada sprindik, ya tapi dia tahu bisa berbalik tuh, yang lain yang punya sprindik membentuk WA yang potensial kena sprindik, lalu berpikir bahwa Jokowi juga sprindiknya banyak kalau kita keluarin kan itu intinya tuh. Sama seperti saya bayangkan, Sri Mulyani tahu tuh berapa banyak kegiatan istana yang isinya money laundering, berapa banyak yang nyolong dari oligarki ini, atau berapa banyak yang disogok oligarki, kan Sri Mulyani tahu itu kan. Nah itu yang kita mau tuntut dari Sri Mulyani, pengetahuan Anda tentang kebobrokan istana itu jangan Anda tunda hanya karena Anda takut bahwa Indonesia akan tumbang. Anda ada di situ atau Anda nggak ada di situ sekarang, ini negeri ini udah merosot. Kenapa? Karena figur presiden yang tidak punya lagi leadership, kan itu dasarnya. Saya kira ya bukan oke, ada Sri Mulyani, tapi orang tetap para investor dan juga negara-negara lain kan melihatnya Jokowinya kan, dan mereka tahu yang jadi faktor utama kan Jokowi. Saya percaya bahwa situasi meskipun Ibu Sri Mulyani sampai sekarang belum mundur, sudah dampaknya udah sangat serius sekali tuh Bung Rocky. Betul, jadi Sri Mulyani ya ada semacam gengsi juga nih. Gue kan nih tokoh internasional, ini semua juga tahu itu. Bahkan orang yang ada di Davos itu yang ketemu Sri Mulyani mungkin kasih sinyal itu, lalu Sri Mulyani kayak gengsinya naik lagi, atau Bolton bilang jangan dulu Mbak, nanti kolaps nih kita atur dulu lah, apa namanya, buffer untuk Indonesia. Iya, tetapi pada akhirnya orang menghitung Sri Mulyani bereaksi tidak bereaksi, faktanya Jokowi udah kehilangan legitimasi, faktanya leadership Jokowi itu udah hilang, kan itu dasarnya kan. Jadi apapun yang mau diucapkan Sri Mulyani nggak ada gunanya lagi sekarang. Kemarin mungkin iya tuh,
Tetapi begitu moral bangsa ini jadi bobrok karena kepemimpinan immoral dari Presiden Jokowi, dan itu kemudian jadi berita internasional dan melihat bahwa oke, Indonesia sudah selesai. Kenapa? Karena guru-guru besar ini, universitas ini, kendati mereka tidak punya konstituen sebanyak partai politik, tapi faktor moral ini itu akan jadi ukuran kemasukakalan tindakan Jokowi nanti kan. Jadi Jokowi dianggap udah bertentangan dengan etika yang tertinggi, yaitu merampok negara untuk menopang politik anaknya kan. Jadi masyarakat beradab dunia, masyarakat politik, apalagi masyarakat internasional, melihat Jokowi udah selesai kan. Dan mereka juga berpikir kalau rejim Jokowi diteruskan, itu artinya Jokowi akan merampok lagi investor uang luar negeri ini, dan menipu uang investasi asing itu untuk membekali dinasti berikutnya tuh, dinasti tahun 30, nanti dinasti mungkin 3 turunan atau 7 turunan Jokowi itu akan jadi momok bagi investor asing. Jadi rasionalitas ekonomi dunia ini, rasionalitas financial game di dunia ini, itu yang harusnya dihitung oleh Sri Mulyani, bahwa dia sebetulnya justru memperpanjang arogansi Jokowi itu. Ya. Dan ini sejak kemarin kalau nggak salah ini beredar nih video ya, wajah Ibu Sri Mulyani kelihatan asem gitu. Kalau narasinya begitu, ini kelihatannya video ini diambil pada waktu pengumuman penambahan bansos itu yang 11,25 triliun itu, yang dari sini aja publik juga udah bisa memahami dia seperti apa sih suasana hatinya Ibu Sri Mulyani gitu. Tapi kalau semakin lama dia menahan diri di situ, publik juga semakin akan kehilangan kepercayaan dari bukan dunia internasional, dari kalangan domestik pun dia akan kehilangan kepercayaan gitu. Iya, bagi Sri Mulyani itu dia tahu bahwa ini berbahaya buat ekonomi itu. Tetapi kan orang anggap loh kok Sri Mulyani diam aja. Orang berpikir Sri Mulyani ini jadi tuyulnya Jokowi untuk masuk ke brankas negara kan begitu kan. Jadi apa yang mau kita ucapkan lagi? Makin lama satir kita makin kasar mungkin. Tapi ya udah, kan itu bertanding dengan sikap Sri Mulyani yang tetap mediocre, tetap seolah-olah memberi sinyal bahwa dia masih etis, padahal tindakan dia makin lama makin membenarkan tindakan Jokowi untuk merampok uang negara kan. Jadi si tuyul ini akhirnya mungkin orang akan, ini Sri Mulyani disuruh untuk merampok duit masuk ke istana, ke dalam brankas itu. Kan disebut sebagai tuyul kan. Dan Jokowi nggak mau terang-terangan mengatakan itu, dia cuma kasih sinyal supaya nggak terlihat sebagai pengaturan intervensi kan. Mungkin Jokowi dari dalam kulkas pergi kasih kirim WA pada Sri Mulyani supaya masuk ke brankas. Ini politik dari kulkas ke brankas akhirnya kan. Jokowi yang lagi kedinginan dalam kulkas mungkin nggak bisa lagi bicara tuh. Dan kalau ditanya namamu siapa, ho itu kalau orang yang gemetar itu nggak bisa ngomong namanya sendiri kan. Kita bayangkan itu karena kita nggak bisa lagi pakai ilmu pengetahuan untuk menerangkan posisi Sri Mulyani di situ. Atau kalau posisi Jokowi masih bisa kita terangkan karena dibantu oleh keterangan internasional bahwa dia adalah man of contradiction kan. Itu aja poinnya. Iya. Oh ya, ini saya kira sebenarnya situasi pemerintahan Jokowi itu sebenarnya ya kalau sebelum-sebelumnya Anda menyebut sebagai bebek lumpuh. Tapi kalau sekarang ini mungkin ya dia udah bukan hanya lumpuh, itu udah nggak bisa bergerak lagi karena para pembantunya sendiri sebenarnya tidak konsentrasi penuh kan. Kemarin misalnya Pak Mahfud itu ad intrinya ditunjuk Pak Tito Karnavian. Bagaimanapun juga ini Kemenko Polhukam meskipun tidak punya portofolio langsung kan ini membawai Kementerian Pertahanan, membawai TNI dan 3 staf angkatan begitu. Dan ini diambil dari Polri. Ini kan pasti juga menimbulkan persoalan tersendiri di kalangan mereka. Iya, prinsipnya tak ada rotan akar pun berguna, kira-kira begitu kan. Tetapi masalah ini bukan pindah dari rotan ke akar. Ini pindah dari rotan yang tidak mungkin lagi diolah karena masih terlalu muda pada akar yang sebetulnya tercerabut. Soalnya begitu kan. Jadi bagi Pak Jokowi yang masih ada orang itu, tanpa tuh Pak Tito menganggap bahwa ya negeri harus diselamatkan. Tetapi reputasi Pak Tito juga tidak bisa disandingkan lagi dalam keadaan kabinet itu reputasi moralnya justru jatuh kan. Orang kan anggap Pak Tito mau menyelamatkan apa, kapal karam itu ya udah mau diapain kan. Biarin aja kapal itu karam, nanti ada pemulung-pemulung yang menemukan tersisa barang-barang yang masih berharga mungkin di kapal itu beratus-ratus tahun kemudian.
Ya, Jadi ya. hal yang kita bayangkan adalah kecemasan Jokowi tidak mungkin lagi menghasilkan pembaharuan kabinet. Karena itu ya ad interim Pak Tito segala macam. Tapi sampai kapan soal ini itu sementara pemilu tinggal 12 hari kan. Nah, Ya. menjelang 12 hari itu yang paling berbahaya adalah kalau diras, kalau ekonomi dianggap kabinet dianggap tidak lagi mampu bekerja, ada kepanikan, sinyal intelijen asing sekecil apapun akan ditanggapi sebagai bahaya bagi kapal yang sudah oleng itu. Lalu Ya. semua cari skoci itu, dan skoci yang paling berbahaya adalah skoci yang membawa uang karena Ya, kapal ya. yang tenggelam akan menyelamatkan uang. Nah, mungkin sekali orang melihat bahwa ini skoci udah parkir di pelabuhan-pelabuhan termasuk pelabuhan udara untuk berkilo-kilo uang yang dilarikan ke luar negeri. Nah, Indonesia is dying gitu. Itu aja. Sinyal Ya. itu mesti kita bayangkan sebagai hal yang bisa terjadi seperti 98. Yes, kita tunggu Mahfud efek dan juga pernyataan dari Pak Mahfud yang akan ada gelombang pengunduran diri gitu ya. Ya, itu istilah-istilah Mahfud ini ya oke lah kita anggap ya. Harusnya sinyal-sinyal Mahfud itu dia tambahkan sekarang, dia perkuat sendiri supaya orang tahu alasan dia mundur bukan sekedar karena dia mau memberi contoh supaya Hmm. Prabowo ikut mundur. Orang mau tunggu setelah Anda mundur, Anda harus bocorkan semua hal yang Anda ketahui yang selama ini Anda simpan itu. Jangan sampai justru bocor halusnya Tempo yang lebih dahulu mengetahui daripada Ya. bocoran-bocoran dari Mahfud itu. Oke, terima kasih Bung Rocky. 80%, Bung Rocky. Yes.